Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Kita bersyukur hari ini kita boleh merasakan berkat Tuhan yang ajaib. Dan mari kita mendahului semua aktivitas kita di sepanjang hari ini 18 September tahun 2020 dengan merenungkan akan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah di pagi ini untuk mempelajari firman Tuhan. Biarlah kiranya Allah memberkati pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Renungan kita di pagi hari ini 18 September tahun 2020 dengan judul Rumah Tangga di mana para malaikat tinggal. Rumah tangga di mana para malaikat tinggal. Dan ayat inti kita Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Judul kita hari ini adalah Rumah Tangga di mana para malaikat tinggal. Kita dapat memperoleh keselamatan dari Allah di rumah tangga kita. Tetapi kita harus percaya untuk itu, hidup untuk itu, dan selamanya mempunyai iman yang tetap dan berharap pada Allah. Larangan yang diberikan oleh sabda Allah kepada kita adalah untuk kepentingan kita. Hal ini memperluas cita rasa kita, menyucikan pertimbangan kita, dan membawa damai bagi pikiran dan pada akhirnya hidup kekal. Malaikat-malaikat yang melayani akan suka berlama-lama di tempat kediaman kita, dan kegembiraan membawa kabar ke surga tentang kemajuan dalam kehidupan kerohanian kita, dan malaikat pencatat akan membuat suatu catatan yang menggembirakan. Roh Kristus akan menjadi suatu pengaruh yang tetap dalam kehidupan di rumah tangga. Kalau pria dan wanita mau membuka hati mereka terhadap pengaruh kebenaran dan kasih yang berasal dari surga, prinsip-prinsip ini akan meluap laksana aliran di padang belantara, menyegarkan segala sesuatu dan membawa kesegaran ke tempat yang tandus dan kering. Melalaikan agama di rumah tangga, melalaikan pendidikan anak-anak sangat tidak berkenan dengan Allah. Kalau salah seorang anakmu sedang berada di sungai, sedang berusaha mengatasi ombak dan dalam bahaya hampir mati lemas, alangkah besarnya kegemparan yang harus diakibatkannya. Alangkah besarnya usaha harus diadakan. Alangkah tekunnya doa harus dipersembahkan. Alangkah besarnya semangat harus ditunjukkan guna menyelamatkan hidup manusia. Tetapi disinilah anak-anakmu di luar Kristus, jiwa mereka akan binasa. Barangkali mereka bersifat kasar dan kurang sopan, suatu kehinaan terhadap nama gereja di mana dia berjemaat. Mereka sedang binasa tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Dan kamu kurang hati-hati dan kurang peduli. Para ayah dan ibu, setiap pagi dan petang himpunkanlah anak-anakmu di sekelilingmu, dan dalam permohonan yang penuh kerendahan hati angkatlah hatimu kepada Allah untuk minta pertolongan. Anak-anakmu yang kekasih dikelilingi pencobaan. Gangguan sehari-hari mengelilingi jalan orang tua dan orang muda. Mereka yang mau hidup sabar, penuh kasih sayang dan kegembiraan harus berdoa. Hanya oleh selamanya menerima pertolongan dari Allah, kita dapat memperoleh kemenangan atas diri sendiri.
Dengan doa yang tekun, hendaklah orang tua memagari anak-anak mereka. Mereka harus berdoa dengan penuh iman bahwa Allah akan tinggal dengan mereka dan bahwa malaikat-malaikat yang suci akan menjaga mereka dan anak-anak mereka dari kuasa iblis yang kejam. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Ada beberapa poin yang penting. Kalau kita mengulangi ayat kita hari ini, memberi tumpangan. Jangan lupa memberi tumpangan. Jangan-jangan orang yang kita beri tumpangan itu adalah malaikat-malaikat yang datang ke rumah. Artinya bahwa rumah kita jangan-jangan adalah menjadi tempat di mana malaikat tinggal. Dan itulah harapan kita dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Bayangkan saja kalau rumah tangga kita, keluarga kita, ayah bicara nadanya tinggi, ibu lebih parah lagi, nadanya tinggi. Kemudian anak-anaknya ribut. Rumah itu tidak akan menjadi rumah tinggal para malaikat. Tapi rumah itu akan menjadi satu tempat seperti neraka di atas dunia ini. Itulah sebabnya bagaimana caranya. Nah di sini poin kita yang pertama, ini saya menempatkan poin yang pertama. Jadikanlah ibadah itu setiap waktu di dalam rumah kita. Pada waktu pagi dan petang, himpunkanlah anak-anak, kumpul, berdoa. Di sanalah seorang ayah akan berbicara. Hari ini pujian kepada Tuhan karena Tuhan lindungi kita semua. Ibu juga akan memberikan nasihat kepada anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan. Lalu kemudian berdoa bersama-sama. Maka dengan demikian saling tukar pikiran, saling menegur. Sehingga rumah ini akan dijadikan tempat di mana Yesus tinggal. Tempat di mana para malaikat tinggal. Lalu yang kedua, poin yang kedua. Jangan pernah lupa bahwa anak-anak kita sementara menghadapi tantangan yang begitu hebat di dunia sekarang ini. Maka penting bagi orang tua untuk selalu menghimpunkan mereka di dalam kumpulan doa dalam rumah tangga. Jika demikian maka anak-anak, orang tua akan menjadikan rumah tangga itu, rumah atau keluarga tempat di mana mereka berada itu adalah tempat di mana Yesus selalu tinggal di sana. Jadi poin utama dari semua poin yang tadi saya sebutkan adalah tekunlah berdoa suami dan istri, kemudian anak-anak. Agar rumah kita akan menjadi satu seperti yang kemarin kita sudah ikuti, akan menjadi misionaris di mana saja rumah tangga kita itu berada. Sekali lagi, jadikanlah rumah kita tempat di mana para malaikat tinggal. Itulah sebabnya bapak-bapak bicaralah sopan kepada istri dan anak-anak, bicaralah lembut kepada istri dan anak-anak. Demikian pula dengan istri. Memang perempuan lebih banyak memiliki kata-kata dalam berbicara, tetapi harus rem, harus kendalikan diri agar sedapat mungkin berbicara seadanya, kemudian dengan lemah lembut kepada suami dan juga kepada anak-anak. Sehingga rumah tangga kita harus sadari, kita harus selalu meletakkan dalam pikiran kita bahwa setiap hari di rumah ini ada Yesus duduk dengan kita di sana, ada malaikat-malaikat ada di sana. Sehingga kita malu kalau kita membuat satu kekacauan di dalam rumah tangga kita. Inilah menjadi doa dan harapan kita pada pagi hari ini. Shalom. Saudaraku, kita akan akhiri dan kita akan tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran yang indah di pagi hari ini. Materaikanlah kiranya pelajaran ini di dalam hati kami masing-masing. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang setia. Melalui pelajaran ini Tuhan, rumah tangga, keluarga kami akan menjadi tempat tinggal Yesus, akan menjadi tempat tinggal malaikat-malaikat. Dan pada akhirnya rumah tangga kami, keluarga kami akan menjadi misionaris di tempat kami berada atau di mana saja ketika kami berada. Bapa di surga, hamba doakan pendengar renungan pagi ini di mana saja berada. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Lebih giat, lebih setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Tambah-tambahkan kasih sayang Tuhan kepada kehidupan mereka. Dalam persoalan Tuhan ada jalan keluar, dalam kebahagiaan Tuhan tambahkan. Jika ada sakit, masalah-masalah kesehatan, Tuhan di sana akan selalu ada dan untuk memberikan kekuatan. Jika ada dalam duka, Tuhanlah penghibur sejati. Biarlah dapat memberkati kehidupan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, ampuni dosa dan kekurangan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Demikian renungan pagi kita untuk hari ini 18 September tahun 2020. Bagi umat Advent, selamat menjelang Sabat nanti di hari persiapan ini, dan bagi umat yang lain selamat melakukan semua aktivitas. Tuhan selalu memberkati kita. Sampai jumpa pada ibadah kita pada besok hari. Shalom.